Happy Sunday, salam sejahtera saudara. Kita berjumpa kembali di ibadah dari First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service dengan online streaming. Saudara, ini adalah minggu kedua di bulan Maret 21 yang dimulai dengan Daylight Saving Time sebagai tanda bahwa musim mulai berganti dengan spring season. Saudara, di dalam kalender gereja, minggu ini juga dirayakan sebagai Sunday Land keempat. Kita masih di dalam perjalanan minggu-minggu perjalanan Via Dolorosa, yaitu perjalanan Yesus menuju salib yang kita peringati, yang diperlihatkannya betapa besar kasih penebusan Allah terhadap umatnya yang dikasihinya oleh Sang Mesias. Saudara, ritual-ritual ini sangat penting bagi Presbyterian untuk melatih umat berfokus kepada pertobatan di dalam kasih Kristus Yesus saja. Nah, saudara, tetap ora et labora, berdoa dan bekerja, jagalah kesehatan dan makin rajin berbakti dan di dalam kesatuan umat Tuhan. Saudara, sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Allah mengasihi kita dengan undangan bagi umatnya berbakti. Kami dengar dan datang serta menjawab panggilan Tuhan. Allah mengasihi kita sehingga diberikan putra tunggalnya. Kami percaya dan daripadanya beroleh hidup kekal. Allah mengasihi kita dalam ibadah yang penuh anugerah. Kami sangat bersyukur begitu besar kemurahan Allah. Mulialah Kristus Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus. Saudara, mari kita lanjutkan dengan corporate prayer atau berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, kami datang berbakti di dalam nama Tuhan yang kudus, dengan iman dan percaya di Kau bersama kami, beserta dengan kasih sayang yang telah mengutus Kristus Yesus, yang memberi kami terang kebenaran, serta hidup baru yang kekal. Oh Tuhan, jamalah kami satu persatu, sembuhkan kami dari dosa, serta angkatlah kami kepada hidup berpengharapan yang penuh anugerah di dalam persekutuan Roh Kudus. Perkenankanlah sembah bakti kami ini di dalam roh dan kebenaran, yang selalu berjalan sebagai anak-anak terang, penuh kasih Tuhan, sebab hanya di dalam Kristus Yesus itulah pengharapan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah
dan pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa, sumber rahmat, Sang Pemelihara, dengan kasih setianya bagi umat, yaitu engkau dan saya. Karena itu datanglah senantiasa dengan berseru dan bersyukur kepada karunia rahmat kasih Kristus Yesus di dalam pertolongan Roh Kudus atas segala hal ihwal hidupmu dan hidupku yang telah diluputkannya kita dari bencana dunia. Perbuatan-perbuatan Allah begitu ajaib untuk umat kesayangannya. Marilah, saudara, kita persembahkan korban syukur dan menceritakan firman Allah kepada segala sesuatunya sesama kita, oleh karena besar anugerah kasih-Nya terhadap di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan pertama dari Mazmur 107 ayat 1-3 dan 17-22, dilanjutkan dengan bacaan kedua dari Yohanes pasal 3 ayat 14-21 dengan judul khotbah 4 kata mujizat, 4 miracles word. Nah saudara, marilah sebelumnya kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan berdoa terlebih dahulu agar kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan yang mulia ini. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa penuh kasih, hanya oleh kemurahan-Mu saja kami dipanggil untuk menerima firman kehidupan sebagai jalan umat di dalam terang Kristus Yesus, sebagai jalan hidup kami setiap hari. Bungkuslah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan ini menjadi pembaru hidup kami untuk berjalan di dalam kebenaran Allah saja. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami, ampuni kami Tuhan atas seluruh hal ihwal kami yang tidak berkenan bagi Dikau. Kami bersyukur oleh anugerah hidup dalam damai sejahtera, terbebas dari belenggu dosa. Peganglah tangan kami, Tuhan, agar kami tidak tersesat di jalan hidup ini, dengan terus-menerus menapaki langkah kami pada firman Allah yang kudus. Sembah dan sujud kami di dalam Kristus Yesus. Mohon selalu Tuhan, perbaharuilah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, hidup kudus, dan benar bagi Dikau. Berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan, sebagai sarana kami mendapat nutrisi bagi iman dan kehidupan kami. Dan hanya bagi Dikau saja, Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dan pujian syukur kami panjatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah pembacaan firman Tuhan akan dilanjutkan dengan menyanyi bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan yang pertama pada sore hari ini yaitu diambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat yang pertama dengan ketiga, disambung dengan ayat 17 sampai yang ke-22. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Yang ke-17,
Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, bunyinya demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari
lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Empat kata mujizat. Four miracles word. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun rumah haruslah diawali dengan satu konsep yang diikuti dengan rancangan atau blueprint planning dan disertai dengan perhitungan struktur yang matang. Kemudian sampailah kepada bentuk fondasi sebagai landasan bangunan tersebut berdiri dengan artistik dan kokoh. Nah, saudara, sejalan dengan mekanisme membangun rumah itu, begitu juga misi untuk keselamatan umat yang dijabarkan di dalam master planning, yaitu di Yohanes pasal 3 sebagai bacaan kita sore ini. Kemudian saudara bertumpu atas ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, setelah menerima ayat ini, kemudian pertanyaannya sampai sejauh manakah atau berapa dalamnya penghayatan saudara mengimani dan percaya, sehingga ayat ini dapat menjadi pondasi iman di mana umat berpijak, di mana kita masing-masing berpijak. Yohanes 3 ayat 16 ini sebagai ayat yang dihafalkan seyogianya oleh banyak umat. Namun sebaliknya, pernahkah masing-masing kita memberi waktu yang cukup untuk pembahasan serta penghayatannya, bahwa ayat ini haruslah dapat diterima dengan kedewasaan iman yang menjadi basis. Iman percaya atas satu-satunya Juru Selamat umat, Kristus Yesus, Sang Mesias, Immanuel, yang sudah berada di tengah-tengah umat yang dikasihinya, yang dalam hal ini adalah engkau satu persatu dan aku. Saudara, agar lebih bermakna privat dan pribadi, coba saudara baca sekali lagi dengan mengganti kata dunia ini, juga kata setiap orang, gantilah dengan nama saudara masing-masing, hingga menjadi makna yang sangat mendalam. Kemudian berlanjut dengan bagaimana engkau dan aku meresponi anugerah Allah dalam ayat ini yang seyogianya terkandung di dalamnya 4 kata mujizat minimalnya sebagai kunci atau pondasi keselamatan. Yang pertama, kata ke-1, love atau kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
tahukah saudara bahwa kata-kata kasih ini dapat menimbulkan satu kebingungan yang besar, apalagi di dalam kondisi publik hari ini yang makin berbelit-belit serta sulit mencari persamaannya di dalam bahasa Indonesia. Dan yang bisa saja diartikan love tersebut sebagai satu kecanduan, sebagai satu keinginan yang meluap-luap, atau misalnya disebutkan sebagai love favorite food, love sports team, love my head, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian saudara berlanjut kepada love pasangan saudara masing-masing, atau orang yang saling jatuh cinta, menyatakan cinta kasih mereka, menyatakan love mereka antara satu dengan yang lain. Termasuk di dalamnya love parents, love child, yang menjadi makin ruwet di dalam pengertian ini terhadap inti kata yang sebenar-benarnya dari kata cinta atau love tersebut. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, maka kata love ini kemudian berkembang di dalam satu tingkat menjadi love yang di dalam bahasa asalnya berarti agape, yaitu bermakna spiritual. Oleh Rasul Paulus dijabarkan bahwa agape love itulah saudara cinta kasih yang penuh dengan pengorbanan. 1 Korintus pasal 13, bahwa agape itu sabar dan murah hati, tidak sombong atau tinggi hati, dan cinta kebenaran. Bahwa agape ini tidak pernah gagal. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 dan 8. Maka inilah kasih Allah bagi umatnya, dengan bersedianya Yesus datang dan mati untuk kita, untuk engkau dan aku, selagi kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, inilah kasih Allah, yaitu agape, yang memberi ruang untuk kita dipanggil mengasihi Allah dan sesama kita dengan melakukan perintah terbesarnya yang diberikan Yesus untuk kita. Maka kita yang menerima kasih Allah ini, kasih agape tersebut, wajib pula bagi kita untuk saling membagi dan mengasihi sesama pula. Yang kedua, saudara, yaitu kata karunia. Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Allah yang telah mencipta keindahan alam semesta ini mengorbankan dirinya sendiri. Allah telah memberikan nafas hidupnya untuk kita masing-masing. Kemudian Allah bermanifestasi dirinya sebagai putra tunggal Allah yang berinkarnasi, dan Dia sendiri yang menebus dosa-dosa kita sebagai harga yang tidak sanggup kita bayar. Oleh sebab itulah, sejalan dengan karunia Allah yang kau dan aku terima, itulah saudara, kita wajib dan sudah seharusnya juga untuk saling memberi dan membagi kepada sesama kita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat anugerah Allah. Oleh sebab itulah, saudara-saudara, jangan lupa persembahkanlah
yang berharga bagi gereja Tuhan sebagai satu pernyataan kepanjangan tangan atas misi Kristus Yesus, sehingga secara kolektif umat dapat membangun kerajaan Allah serta kebenarannya di tengah-tengah dunia yang makin suram ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, oleh sebab itulah pula umat diminta untuk mempersembahkan talentamu sebagai respons daripada kasih agape kepada Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Misalnya saja saudara, talentamu di dalam bidang menyanyi, memainkan musik, melayani, setia dengan taat, dan lain sebagainya. Saudara, yang ketiga, kata ketiga adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini adalah kata-kata yang sangat krusial, saudara, menjadi pondasi hidup kita masing-masing. Diwajibkan kita percaya bahwa Yesus, Putra Allah, telah mati untuk dosa-dosa kita, umatnya. Bangkit kembali, maka iman percayamu dan aku itulah yang memantapkan keselamatan pribadi. Namun saudara, diingatkan kembali, tidak hanya cukup percaya begitu saja, tetapi harus disertai dengan fakta dan nyata, realita, penyerahan dirimu masing-masing dan diriku. Hidup bagi Yesus, menerima dan menjiwai bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Saudara, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya Dia bangkit, maka kamu diselamatkan. Karena hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, umat wajib meresponi karunia Allah di dalam Yesus, bahwa inilah satu-satunya jalan keselamatan yang mutlak bagimu dan bagiku. Iman yang benar inilah saudara, notabene adalah jalan terang bagi kita masing-masing tiap-tiap hari yang kita jalankan. Saudara, yang keempat, kata keempat adalah beroleh. Beroleh hidup yang kekal. Banyak-banyak orang bergumul, saudara, soal kepastian hidup kekal yang nyaman. Hidup kekal yang berada di dalam keesaan dan damai sejahtera. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimanakah saya tahu kalau diriku selamat dan mendapatkan hidup kekal tersebut? Saudara-saudara, agar direnungkan. Jawabannya hanya ada di Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, yang memberikan kepastian untuk umat yang percaya yang tidak akan binasa, bahkan dipastikan memperoleh hidup yang kekal. Janganlah sampai ada orang atau kelompok atau ajaran-ajaran yang mengguncangkan dirimu, atau yang coba-coba menafsir dengan keliru ayat tersebut dari kebenaran sejati ayat ini, dan bahwa percaya atas firman Allah sajalah engkau diselamatkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13.
semua kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Memiliki karunia hidup kekal, saudara, engkau tidak boleh menyimpannya untuk diri sendiri. Namun sudah seharusnya kita wajib membagi-bagikan kepada sesama. Serta membawa berita kabar baik kasih Allah ini kepada publik, bahwa Allah mengirim putranya untuk mati di kayu salib, bangkit kembali bagi penebusan umat. Maka inilah kuasa perkataan firman yang harus diproklamirkan kepada sesama kita, yaitu sebagai pertobatan dengan bersaksi atas kata-kata mujizat tersebut bagi keselamatan umat. Maka dengan demikian patutlah engkau bersyukur serta hidup setia bagi kemuliaan Kristus Yesus saja. Amin. Setelah menerima firman Tuhan, marilah saudara-saudara kita menyambutnya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saudara, bersama-sama kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sekarang tibalah waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang setia, mengerti bertanggung jawab, dan mengerti untuk bersyukur atas rezeki dan pemeliharaan serta kelimpahan yang Kristus sudah berikan kepada kita masing-masing. Serta saudara, ingatlah bahwa talenta-talenta kehidupan ini termasuk talenta keuangan pun Tuhan yang memberikannya. Maka pastikan saudara, kita mengerti untuk menyampaikan pula syukur kita di dalam bentuk amplop persembahan yang nanti saudara akan kirimkan ke PO Box gereja. Alamatnya tertera di screen saudara. Saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pemurah, Sang Pemelihara, dengan berlimpah rahmat-Nya serta penyediaan Tuhan bagi kami yang Dikau kasihi. Dengan bersyukur, kami datang untuk menyatakannya dalam bentuk persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi perpanjangan misi gereja, pembawa terang firman Tuhan bagi umat sesamanya. Hanya oleh rahmat Kristus Yesus saja, bentuklah kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia sebagai pembawa berita kesaksian atas kasih Allah yang tak terhingga, sehingga sekarang kami berada sebagaimana adanya. Tuhan Yesus, sahabat umat yang setia, penolong kami, tempat kami berteduh, pembela, dan kepadanya saja kami bergantung atas segala pergolakan dunia, tempat kami
tinggal sementara ini. Dengan persekutuan Roh Kudus yang memberi kami terang yang terarah kepada jalan kebenaran sebagai langkah jejak yang harus kami tempuh. Sehingga kami selalu berada di dalam jalur persekutuan umat dalam satu keluarga besar Allah Bapa Surgawi. Peganglah jalan kami Tuhan, agar tiap-tiap hari tambah setia menjadi murid Kristus Yesus yang berdedikasi untuk bekerja dan bersaksi bagi kemuliaan Kristus saja, serta hidup berfaedah bagi sesamanya. Terimalah sujud sembah kami Tuhan, sekiranya persembahan ini dapat menjadi refleksi kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Sekiranya Dikau berkenan menerima dan memberkatinya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah sekarang kita berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan baca bersama-sama. Mari saudara kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kemurahannya dari zaman ke zaman sampai selama-lamanya, yang olehnya kami berdoa syafaat ini. Mohon berkati Tuhan dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, serta kabulkanlah yang berkenan bagi Dikau saja. Hanya oleh anugerah dan damai sejahtera Kristus Yesus bagi seluruh jemaat pendengar ibadah ini,
kami berdoa agar masing-masing umat hidup bahagia dan terlindung dari pandemik yang masih berkelanjutan. Kami berdoa untuk seluruh umat pendengar live streaming ini untuk hanya bersandar di dalam kasih karunia Kristus Yesus saja. Dan kami bersyukur di dalam pertolongan Roh Kudus yang mendidik kami hingga tinggal setia dan tulus serta menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang bekerja di front line terdepan healthcare sehari-hari. Kami berdoa juga bagi masing-masing umat di dalam pekerjaan mereka yang berbagai ragam, serta bagi keluarga-keluarga yang stay home. Ya Tuhan, lindungilah kami semuanya, masing-masing ini, oleh kasih Kristus Yesus, selalu aman di tangan Tuhan dari virus pandemik ini, dan sehat bahagia di dalam kasih Kristus Yesus, sobat yang setia selalu ada. Berkatilah Tuhan vaksin yang sudah diberikan untuk umat, dengan kami bersandar hanya atas pertolongan Kristus Yesus. Memberkati vaksin ini sehingga benar-benar berkhasiat sebagai penolak virus dan untuk memberikan rasa aman bagi kami satu persatu. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang masih dalam perawatan lanjutan. Mohon Tuhan Yesus jamalah satu persatu, pulihkanlah kesehatannya. Dan kami berdoa untuk yang masih berduka. Mohon Tuhan Yesus hiburkan bahwa Dikaulah saja sahabat umat yang setia, yang selalu berjalan serta dengan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di dalam periode bulan ini. Mohon Tuhan Yesus berkati agar ulang tahun ini menjadi satu bukti kasih yang nyata atas penyertaan Kristus saja, dan bagi kelengkapan serta damai sejahtera umat-umat tersebut. Kami berdoa untuk kesejahteraan umat serta rezeki dan nafkah hari demi hari bagi jemaat yang tinggal dimanapun mereka berada, agar terbebas dari kesulitan ekonomi akibat pandemik dunia yang memporak-porandakan ekonomi negara. Mohon Tuhan Yesus bercampur tangan dan peliharakanlah kami oleh penyediaan Tuhan yang selalu berada untuk umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus, tuntunlah kami kepada hidup kudus yang diperkenan oleh-Mu hanya oleh pertolongan Roh Kudus dalam satu keluarga Allah Bapa, penuh kasih dan rahmat. Mohon Tuhan berkenan atas seruan doa kami yang dengan penuh syukur kami panjatkan, agar sekiranya damai sejahtera dan kebenaran Kristus Yesus beserta kami, dan yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menjadi milik saudara. Karunia-Nya melimpah di dalam hidup saudara dari sekarang sampai Maranatha,
kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Nah, sekali lagi saudara, selamat sore. Sampai kita berjumpa kembali di dalam ibadah yang sama minggu depan. May God bless you all and your family. Saudara, kita akan akhiri perjumpaan kita dengan postlude yang dapat saudara nyanyikan bersama-sama pula. Jesus loves you and also your family.